Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Mapel PKWU untuk kelas 10 dan pada materi hari ini akan dibahas tentang sistem pengolahan makanan awet nabati yang secara spesifik membahas lidah buaya. Produk minuman dari lidah buaya sudah mulai dikembangkan setelah sebelumnya lidah buaya hanya dijadikan sebagai bahan baku kosmetik. Minuman lidah buaya sangat baik untuk kesehatan, memiliki kalori yang sangat rendah yaitu sekitar 4 kalori per 100 gram gel, sehingga sangat sesuai untuk program diet. Di Kalimantan Barat, lidah buaya sudah diolah dalam berbagai bentuk makanan dan minuman seperti jus, koktail, gel lidah buaya dalam sirup, selai, jelly, dodol, dan juga manisan. Untuk memperpanjang umur simpannya, telah dilakukan pula penelitian pembuatan tepung lidah buaya dengan penambahan bahan pengisi. Kita akan bahas tentang alat dan bahan membuat minuman lidah buaya. Lidah buaya bisa digunakan sebagai bahan baku untuk minuman dalam kemasan. Dalam bahasan ini akan dibuat contoh dalam kemasan mangkok plastik berukuran 240 gram. Nah, bahan-bahan yang diperlukan adalah lidah buaya yang segar, gula, asam sitrat, dan juga penguat rasa atau flavor. Sedangkan alat-alatnya adalah pengemas cup, pisau, talenan, baskom, panci stainless steel sebagai pengganti tangki pencampuran dan tangki pasteurisasi, kompor, filling saline machine, literan, timbangan, pH meter, dan juga refraktometer. Nah, bagaimana cara proses produksi lidah buaya? Kurang lebih peta konsep ini memperlihatkan bagaimana cara kita mempersiapkan lidah buaya sampai juga bagaimana kita melakukan pengemasan. Pada dasarnya, pembuatan minuman lidah buaya dalam kemasan mangkok hampir sama, yaitu melalui proses persiapan lidah buaya dan persiapan larutan sirup. Lidah buaya yang akan digunakan diseset kulitnya, kemudian dipotong dan dicuci. Lakukan pencucian menggunakan air hangat untuk menghilangkan lendir. Jika masih tersisa lendir, bisa dilakukan perendaman dalam air kapur. Selanjutnya, potongan lidah buaya dimasukkan ke dalam kemasan. Potongan lidah buaya dan sirupnya dimasukkan dalam kemasan dengan perbandingan tertentu. Proses pengisian ini harus memperhatikan keseragamannya, jumlah padatan, dan juga cairan. Nah, keseragaman ini sangat penting untuk pencapaian proses panas yang optimal bagi keseluruhan produk. Kemasan yang telah terisi harus segera ditutup untuk menghindari kontaminasi. Setelah itu, dilakukan pasteurisasi pada suhu 65 derajat Celcius selama 55 menit. Untuk menghindari overcooking dan memberikan shock thermal pada bakteri termofilik, produk yang telah dipasteurisasi didinginkan dengan air mengalir sampai mencapai suhu 40 derajat Celcius. Setelah dilakukan proses pendinginan dan diangin-anginkan agar airnya kering, maka dilakukan pemberian label. Setelah itu dikemas ke dalam karton. Kemudian sebelum dipasarkan dilakukan inkubasi 2-3 hari untuk melihat kestabilan mutu produk tersebut. Pada karton ditulis saran cara penanganan produk tersebut, yaitu harus disimpan di suhu sejuk, tidak boleh terkena sinar matahari langsung, tidak boleh berhubungan dengan lantai atau dinding, dan batas penumpukan maksimum karton adalah 10 karton. Oke, tadi adalah proses pembuatan lidah buaya mulai dari awal sampai dengan pengemasannya menggunakan karton. Sekarang kita ke tugasnya. Cari informasi melalui pengamatan, wawancara, maupun literatur tentang makanan awetan dari bahan nabati yang ada di daerahmu atau daerah lain di Nusantara. Cari informasi mengenai sumber dan jenis bahan bakunya, jenis pengolahannya, dan tantangan yang ada saat ini. Tuliskan data dalam bentuk tabel. Seperti ini tabelnya sudah ada satu contoh, misalnya nama makanan daerahnya adalah Dadih Minangkabau, yang merupakan jenis makanan atau minuman atau oleh-oleh itu masuk di minuman. Jadi Dadih Minangkabau itu masuk di minuman. Kemudian tantangannya kurang awet, kurang variasi rasa, dan juga kemasannya kurang menarik. Nah, tugas kalian silakan lanjutin nomor 2 sampai nomor 5. Kalian cari
makanan awetan dari bahan nabati, baik itu dari daerah asal ataupun daerah lain di Nusantara. Oke, itu materi untuk hari ini. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.